Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman dan Ibu Aini yang telah memberikan waktunya untuk menonton video kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Aini Atul Mufaroha, dan rekan-rekan saya Afil Afidata Putri, Alwafi Nasution, Amalia Khairunisa, dan Angelina Viola akan membahas materi mengenai pasar modal mulai dari pengertian, fungsi, landasan hukum, dan yang lainnya. Baik, akan saya mulai dari pengertian. Pengertian pasar modal menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Untuk fungsi pasar modal yang pertama yaitu penyedia dana yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan modal dengan memfasilitasi transfer modal tidak likuid. Untuk yang kedua, penyedia wahana untuk investasi selain investasi di bidang properti, emas, valuta asing, dan yang lainnya. Untuk yang ketiga, penyedia pembiayaan bagi kegiatan usaha melalui penghimpunan dana masyarakat. Untuk yang keempat, menjadi indikator tren ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi memiliki saham perusahaan yang go publik. Selanjutnya, saya Angelina Viola akan membacakan landasan hukum pasar modal. Yang pertama, Undang-Undang Pasar Modal. Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya, Undang-undang terkait pasar modal ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Surat Utang Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian utang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Selanjutnya, instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal ada saham. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham disebut dividen. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Obligasi tidak memiliki hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Selanjutnya ada option. Option adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang atau lembaga, tetapi bukan emiten, untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham atau call option dan menjual saham atau put option pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada warrant. Warrant adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah right. Right adalah surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Baik, selanjutnya yaitu pelaku pasar modal. Yang pertama yaitu emiten, perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Yang kedua yaitu investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga yaitu lembaga penunjang, lembaga yang turut serta mendukung beroperasinya pasar modal sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal. 1. Anggota Bursa Efek, perantara perdagangan efek yang memiliki izin usaha dari Bapepam atau Badan Pelaksana Pasar Modal, serta memiliki hak untuk menggunakan sistem atau sarana bursa efek sesuai aturan. 2. Biro Administrasi Efek, pihak yang melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berhubungan dengan efek. 3. Bursa Efek, pihak penyelenggara dan penyedia sistem atau sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli. 4. Emiten, pihak yang membuat penawaran umum. 5. Kustodian, penyelenggara jasa penitipan efek dan harta lain sehubungan dengan efek serta jasa lain termasuk dividen, bunga, dan lain-lain. 6. Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, penyelenggara jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. 7.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, penyelenggara kegiatan kustodian sentral untuk bank kustodian, perusahaan efek, dan lain-lain. 8. Manajer investasi, pengelola portofolio efek bagi nasabah. 9. Menteri Keuangan Republik Indonesia, pelaku pasar modal tertinggi dengan peran pembuat dan pemberi regulasi segala aktivitas yang terjadi di pasar modal. 10. Penasihat investasi, pihak yang mendapatkan imbalan jasa sebagai penasihat terkait transaksi jual beli efek. 11. Penjamin emisi efek, pembuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten. 12. Perantara perdagangan efek, pelaku usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. 13. Perseroan, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1995. 14. Perusahaan efek, pihak penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi. 15. Perusahaan publik, perseroan yang memiliki saham sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah dan telah dimiliki setidaknya 300 pemegang saham. 16. Atau terakhir, wali amanat, pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang sifatnya utang. Baik, selanjutnya mengenai jenis pasar modal. Jenis pasar modal sendiri terdiri dari 4. Yang pertama adalah pasar perdana. Penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kedua adalah pasar sekunder, di mana tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selambat-selambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatat di bursa. Kemudian pasar ketiga, tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa. Dan yang terakhir adalah pasar keempat, di mana bentuk perdagangan efek antar pemodal, dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang lainnya tanpa melalui perantara perdagangan efek. Untuk selanjutnya yakni contoh pasar modal. Di Indonesia, Bursa Efek Indonesia atau dikenal dengan nama IDX merupakan penggabungan dari Bursa Efek Jakarta yang berdiri pada tahun 1977 dan Bursa Efek Surabaya yang berdiri pada tahun 1989. Penggabungan dari dua perusahaan tersebut dilakukan pada tahun 2007. Saat ini B memiliki kantor di Bilangan Sudirman, Jakarta dan tercatat memiliki cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Untuk selanjutnya, contoh pasar modal di kawasan Asia Tenggara, yakni Bursa Malaysia, Philippine Stock Exchange, Stock Exchange of Thailand, dan Ho Chi Minh City Stock Exchange. Dan yang terakhir, contoh pasar modal di tingkat global atau dunia. Beberapa pasar modal terbesar di dunia saat ini adalah Bursa Efek New York, New York Stock Exchange, Bursa Efek Nasdaq, Nasdaq Stock Exchange, Bursa Efek London, London Stock Exchange, dan Bursa Efek Jepang, Japan Stock Exchange Group. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kasus hukum pasar modal. Untuk contoh kasus hukum pasar modal ini, kami mengambil dari kasus Jiwasraya yang membuat pasar modal dalam negeri menjadi lebih transparan. Sidang kasus Jiwasraya yang sudah masuk ke pembacaan tuntutan ini dianggap menjadi angin segar bagi pasar modal dalam negeri. Terlebih setelah Direktur Utama PT Hansen International Tbk, Beni Jokro Saputro, yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus ini, dituntut penjara seumur hidup dan denda 5 miliar rupiah dengan hukuman 1 tahun kurungan. Jaksa meyakini Beni Jokro bersalah karena telah melakukan korupsi dan memperkaya diri sendiri dengan bekerja sama dengan 3 mantan pejabat Jiwasraya senilai 16 triliun rupiah. Beni Jokro dan tersangka lainnya, yaitu ada Heru Hidayat, dianggap telah bekerja sama dalam skandal mega korupsi ini. Dalam tuntutannya, jaksa menilai kedua tersangka terbukti telah bekerja sama mengendalikan saham dengan cara tidak wajar. Adapun saham-saham yang dikendalikan keduanya, seperti PT SMR Utama Tbk, PT Trada Alam Minera Tbk, dan yang tadi PT Hansen International Tbk. Kini ketiga saham tersebut pun berada di level Rp50 per saham. Presiden Direktur CSA Institut Arya Santoso pun menilai, segala upaya hukum dan pemeriksaan dalam kasus mega korupsi ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan suasana investasi pasar modal yang transparan dan bersih dari unsur manipulasi.
Dia berharap para pelaku pasar dapat memetik hikmah dari kasus yang menguak adanya praktik memanipulasi saham ini. Dia juga berharap para investor sebaiknya tetap meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan kondisi saham perusahaan yang akan dibeli, serta pelajari resiko dan kendalikan dengan baik. Media kontan.co.id mencatat, sudah banyak harta benda dari tersangka Beni Cokro yang disita dalam kasus ini. Beberapa di antaranya adalah 156 bidang tanah, dengan 84 bidang tanah berada di Lebak, Banten, dan 72 bidang tanah berada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Selain properti, harta Beni Cokro berupa saham dan reksadana yang juga menyeret Wana Arta Life, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta juga diamankan. Pasalnya, kasus ini menimbulkan kerugian yang berat bagi negara, yaitu mencapai 16 triliun rupiah. Terkait kemungkinan misalnya saham-saham ini diuangkan untuk membayar ganti rugi Jiwasraya, Arya menyebut proses ini perlu ditelisik lebih lanjut bagaimana mekanismenya. Karena selama ini pilihan mekanisme likuidasi tidak membuat tekanan kepada harga di pasar, maka tidak akan terlalu mempengaruhi pihak lainnya, termasuk investor retail. Dia pun berharap pasar modal Indonesia semakin ideal dan kondusif bagi para investor ke depannya. Selanjutnya, gambar ini adalah gambar dari 13 tersangka manajer investasi korporasi yang sedang mengikuti sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atas kasus korupsi pengelolaan uang dan investasi PT Jiwasraya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin 31 Mei 2021. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai aspek hukum pasar modal. Mudah-mudahan penjelasan dari kami ini dapat dimengerti. Mohon maaf juga jika terdapat salah kata dari kami. Terima kasih.